Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Aba ya Bapa, Tuhan Allah yang maha baik. Tiada Tuhan dan Allah sebaik Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang kasih setianya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami ya Aba ya Bapa, biarlah pewahyuan daripada sorga turun atas setiap kami anak-anak-Mu yang Kau cintai dan Engkau kasihi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Iya, senang sekali. Hari ini hari Kamis 23 Februari 2023 boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Nah, hari ini renungan kita sudah pindah ke Amsal pasal yang ke-7. Saya akan bacakan ayat yang ke-7. Amsal pasal 7 ayat yang ke-7 ya. Demikian bunyi firman Tuhan, kulihat di antara yang tidak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi ya. Nah, itu dalam terjemahan baru. Kemudian dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, juga dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Lalu kulihat banyak pemuda yang masih hijau, tetapi khusus kuperhatikan seorang yang bodoh di antaranya. Nah, ayat ini tidak bilang bahwa anak-anak muda itu bodoh. Enggak ya.
Jadi jangan salah paham Bapak Ibu sekalian, tapi penulis Amsal ini dia melihat sekumpulan anak muda dan kemudian ada yang menonjol. Maaf, yang menonjol itu ternyata diketahui seorang yang bodoh, ya. Nah, kita akan belajar nih tentang orang bodoh, ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengerti apa isu orang bodoh dan orang pinter menurut Alkitab. Menurut Alkitab, orang bodoh dan orang pinter tidak tergantung dari sekolahnya di mana, bahkan tidak tergantung begini, kamu dulu pernah sekolah atau tidak, ya. Kalau kita punya orang tua atau kenalan, ya, bahkan seperti saya ini kan hidup dan besar dari kampung, Bapak Ibu sekalian, ya. Banyak orang-orang di lingkungan saya yang tidak ke sekolah. Bahkan dulu adik saya pernah pergi ke sekolah, ya, saya ingat sekali itu pergi ke sekolah, dan maaf Bapak Ibu sekalian, dia pergi ke sekolah nggak pakai sepatu, nyeker, ya, jalan kaki begitu aja. Karena apa? Karena kami besar dan tinggal di desa. Tapi ternyata juga ada anak-anak muda yang nggak ke sekolah. Jadi sekali lagi, isu soal pandai dan bodohnya seseorang menurut Alkitab tidak tergantung daripada sekolah atau tidak. Kemudian isu pandai dan bodohnya seseorang juga tidak diukur daripada latar belakangnya dan juga harta benda, harta kekayaannya, berapa banyak yang dia miliki. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar apa sih yang disebut bodoh di hadapan Tuhan. Oh ya, maaf, tidak ada seorang pun yang suka kalau diomongin bodoh, ya. Bapak Ibu bisa coba, tapi ngomongnya mesti gini, aku guyonan ya, kamu itu bodoh. Wah, mesti ngomong aku guyonan itu tersinggung Bapak Ibu, ya kan? Jadi nggak ada orang yang suka dibilangi kamu bodoh, kamu goblok, kamu tolol. Jangan coba-coba, itu membuat tersinggung, ya. Dalam satu konseling pranikah, saya bilang begini, ya kan? Dan mereka lagi mau masuk ke pernikahan, ya, itu lagi mesra-mesranya. Saya bilang salah satu perkataan yang nggak boleh diucapkan, ya, adalah kata bodoh dan teman-temannya kata bodoh, ya. Teman-teman kata bodoh itu kan tolol. Kemudian orang Jawa bilang apa ya, bento, hoflok, dan lain sebagainya. Saya bilang jangan bilang begitu, ya. Itu orang bisa sakit hatinya sampai dibawa mati. Maka itu saya bilang sama istri saya, ya, sampai hari ini saya bilang, aduh saya ini bersyukur loh sama Tuhan, saya dikasih istri yang baik, istri yang pinter sekali. Istri saya langsung nyaut, dia bilang begini, kalau aku nggak pinter, aku nggak mungkin dapat kamu loh, katanya. Saya bilang benar juga ya, karena istri saya pinter, bisa dapat saya orang yang pinter juga ya kan. Nah itu kan bagus, ngomong-ngomong seperti itu. Nah, kembali, siapa orang bodoh menurut Alkitab? Efesus pasal 5 ayat 17 memberikan jawaban. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena orang itu tidak mengerti kehendak Tuhan, dia nggak ngerti tujuan hidupnya apa. Ya, dulu ada satu pertanyaan yang cukup terkenal nih, sempat ditanyakan kepada banyak orang, mana yang lebih benar, ya kan? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan, ya? Itu bingung, sudah. Orang-orang itu kalau kalau nggak pakai mikir dulu, ya kan? Kalau jawabannya hidup untuk makan, maka dalam hidup ini kerjanya makan, 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 makan terus gitu.
Tapi kalau makan untuk hidup, ya makanlah dengan baik, dengan teratur, jangan sampai berlebihan, juga jangan sampai kekurangan. Nah, orang yang bodoh menurut Alkitab adalah orang yang nggak mengerti apa itu kehendak Tuhan, sehingga dia juga nggak tahu, aku ini hidup untuk di dunia ini apa. Apalagi zaman handphone ini, ya kan? Ada orang yang karena nggak ngerti apa-apa, kerjanya main handphone terus, ya kan? Kerja main handphone, ikut Zoom juga mainan handphone, ke gereja pegangannya handphone, jadi nggak bisa lepas sama handphone. Maaf, orang ini namanya orang bodoh, nggak ngerti tujuan hidupnya. Oh ya, orang bodoh itu bukan tergantung dari umurnya, ya kan? Bukan kemudian karena muda terus bodoh, kemudian kalau sudah tua, umurnya 60 lebih, 70 lebih, kemudian disebut orang pinter. Enggak. Ya kan? Jadi orang bodoh atau pinter menurut Alkitab, dia mengerti enggak sih kehendak Tuhan? Dia mengerti enggak tujuan hidupnya? Iya Pak, tujuan hidupku yaitu nonton drama Korea. Jadi kerjanya nonton terus nonton karena nggak ngerti apa tujuan daripada kehidupannya. Oh iya Pak, tujuan hidupnya kerja terus. Orang ini nggak ngerti tujuan hidupnya. Maka itu supaya kita ngerti tujuan hidup kita, kita harus mengerti kehendak Allah. Dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, kita ini adalah ciptaan Allah. Kita itu made in Allah. Kita itu buatan Allah. Bapak Ibu sekalian, di sekitar kita, ya mungkin di meja kita, di rumah kita punya banyak alat-alat, mungkin itu alat masak nasi, kemudian apalagi, ya kan, alat untuk gosok gigi yang namanya sikat gigi. Semua ciptaan itu ada maksud dan tujuannya. Nah, maksud Tuhan membuat kita tentu ada tujuannya. Salah satu tujuannya yaitu agar hidup kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Tujuan hidup kita ini adalah memberi keteladanan kepada orang-orang yang Tuhan kirimkan di sekitar kita agar orang-orang itu dapat mengenal Tuhan yang benar, yaitu bernama Kristus Yesus. Yang kedua, siapa yang disebut oleh Alkitab orang bodoh? Matius 7 ayat yang ke-26 berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Maaf Bapak Ibu sekalian, yang bilang orang yang bodoh itu adalah Alkitab, bukan saya ya. Saya berusaha sedemikian jaga untuk menjaga mulut saya sehingga saya tidak mengatai orang-orang begini, bodoh kamu, goblok kamu, hoflok kamu. Enggak, saya berusaha untuk mengendalikan sedemikian rupa ya. Kayaknya sih sudah hampir berhasil 100% ya. Seingat saya udah lama nggak mengatain orang bodoh. Tapi Alkitab Bapak Ibu, dia bilang orang yang bodoh adalah orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Meskipun udah dikurei kupingnya, telinganya dengan firman Tuhan, ya, tapi nggak ngerti-ngerti sama firman Tuhan. Kenapa? Karena hatinya bukan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita nih, ya kan, kalau kita nih lagi ngobrol ya, khususnya yang sudah berkeluarga, ngobrol suami istri ya, itu kadang-kadang istri itu marah loh sama suaminya. Kamu ini loh, orang ngomong sama kamu, kok kamu nggak perhatian? Ya kan? Kemana aja pikiranmu? Kemana aja pikiran hatimu? Dan suami nggak mau disalahin gitu.
Dia bela diri. Enggak, ngomong terus deh. Aku dengar. Mendengar dengan sepintas lalu. Sehingga dia enggak ngerti apa yang diomongkan oleh istrinya. Demikian juga bagaimana kita bisa taat kepada firman Tuhan. Lawang dengerin firman Tuhan, ya kan? Datang ke gereja atau ikut Zoom dengerin firman Tuhan. Tapi hatinya nggak ada di sana. Karena hatinya nggak ada di sana, mana bisa mentaati firman Tuhan. Maka itu Alkitab bilang, orang yang nggak taat sama firman Tuhan, itu adalah orang bodoh. Maka itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang pinter, yang hadir pada hari ini, mari Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu bukan hanya untuk pengetahuan di kepala kita, tapi firman Tuhan itu harus dipraktekkan, dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Alkitab menyebut orang bodoh? Maaf Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu nggak mau anak-anaknya itu bodoh. Bukankah kita ini adalah anak-anak Tuhan? Amin. Like father, like son. Buah apel jatuh nggak jauh daripada pohonnya. Kalau kita mengaku kita anak Allah, dilarang keras, bodoh. Maka itu yang pertama, kita harus mengerti kehendak Allah sehingga kita tahu tujuan hidup kita. Yang kedua, ketika kita tahu firman Tuhan, itu harus dipraktekkan, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, itu adalah untuk keuntungan diri kita masing-masing, bukan untuk keuntungan siapa-siapa. Tuhan itu berfirman agar supaya kita ini memiliki masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan, agar hidup kita karena firman Tuhan, karena Kristus Tuhan, kita ini disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kemudian siapa lagi yang disebut orang bodoh? Lukas 12 ayat 20 sampai 21 mengatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau engkau tidak kaya di hadapan Allah. Yang ketiga, orang yang bodoh menurut Alkitab yaitu orang yang hidupnya mengandalkan uang, hidupnya mengandalkan kekayaan. Saya udah sering bilang begini, ya kan? Punya uang nggak dibawa mati. Tapi ada orang-orang yang bilang, iya Pak, saya tahu punya uang nggak dibawa mati. Tapi tidak punya uang rasanya seperti mau mati. Ya benar Bapak Ibu sekalian. Tapi ayo jangan mengandalkan uang. Bukankah kita udah sering dengar, ya kan? Dengan uang kita bisa beli kasur yang mahal, tapi tidak bisa tidur nyenyak. Dengan uang kita bisa beli vitamin, bisa beli makanan-makanan yang mahal, bisa bayarin dokter, tapi dengan uang kita nggak bisa beli yang namanya kesehatan. Ya, kita bisa dengan uang kita pergi ke toko damai, ya, mungkin di toko damai jual gergaji, jual paku, atau jualan semen, ya. Saya ada toko di kampung saya namanya Toko Damai, tapi Toko Damai itu tidak menjual damai, ya kan? Damai itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh kita kerja, ya, sebab Alkitab bilang kalau kamu nggak kerja, jangan makan.
Ya, Alkitab bilang kita ini harus kerja, tapi jangan pekerjaan dan kekayaan itu jadi andalan kita. Justru kita harus mengandalkan Tuhan. Alkitab bilang begini, jeripayahmu tidak membuat kamu kaya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikannya kaya. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian dalam bekerja andalkan Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan, maka hasil dari pekerjaan itu juga dipakai bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tapi dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang keempat, orang yang bodoh menurut Matius pasal 25 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, yang keempat, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk kematian atau second coming. Ya, ada orang-orang yang cuek yang bilang begini, Allah nanti apa katanya nanti, ya kan? Nanti kalau udah mati itu udah apa katanya Tuhan. Maaf Bapak Ibu sekalian, maaf sekali. Alkitab bilang itu orang bodoh. Bapak Ibu sekalian, kita mau punya uang, kita minum vitamin, kita olahraga, satu saat kita pasti mati, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak mati, ya, misalnya Tuhan segera datang, ya kita bisa diangkat hidup-hidup ketika kita memiliki iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Jadi kalau kita mau disebut sebagai orang yang pintar di hadapan Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita untuk second coming atau untuk kematian, ya. Untuk mati tidak harus tua. Untuk mati tidak harus sakit, Bapak Ibu sekalian, ya. Tuhan kalau sudah bilang waktunya udah sampai, udah selesai izin tinggalnya di atas muka bumi ini, ya kita akan mati. Nah, yang harus dipikirkan setelah kematian ini kemana? Maka itu Bapak Ibu sekalian, mumpung Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita hidup di dunia ini, jagalah iman kita, tetap percaya kepada Yesus, dan tema kita sepanjang bulan Februari ini kasih mula-mula. Ayo kembalilah kita jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Tiap hari kita mendeklarasikan Mazmur 91. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-14 itu selalu berkata hati kita ini Tuhan mau supaya melekat kepada Tuhan. Amin. Jangan melekat kepada perkara-perkara duniawi. Saya bersyukur Tuhan kirimkan Bapak Ibu sekalian, bukan orang-orang yang bodoh, tapi dari wajah-wajahnya saya sudah bisa melihat Bapak Ibu adalah orang-orang yang pintar. Amin. Saya melihat dari daftar nama ini yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, berkati anak-anakmu yang pintar-pintar ini Tuhan. Karena anak-anakmu ini adalah milikmu, anak-anakmu ini adalah anak-anak yang taat akan Engkau. Maka itu kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga setiap langkah-langkah kehidupan kami mengerti akan tujuan hidup kami di atas muka bumi ini. Kami tahu Tuhan keberadaan kami di atas muka bumi ini bukan karena kecelakaan atau suatu kebetulan, tapi kami ada di dalam rencana Tuhan agar supaya orang-orang yang berjumpa dengan kami, mereka boleh melihat Kristus dari kehidupan kami ini. Maka itu Roh Kudus sekali lagi, biarlah kekuatan daripada Tuhan membuat setiap kami mampu hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.